Haleluya, puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali di channel Wanita Hebat, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan diperlengkapi dan dibimbing berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan menjadikan saudara menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Dan di akhir dari video ini saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara sebagai wanita. Untuk berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan di channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Kembali kami bisa duduk bersama untuk merenungkan firman Tuhan. Dan pandang setiap anak-anak-Mu, setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Mereka haus akan Engkau, mereka rindu akan kebenaran-Mu, mereka rindu lawatan Tuhan melalui firman-Mu. Mungkin mereka ada yang berbeban berat saat ini, butuh firman-Mu menguatkan mereka. Mungkin ada saat ini yang hati mereka sedang terluka, mereka sedang berduka, mereka butuh firman-Mu untuk menghibur mereka. Mungkin ada mereka yang merasa hidup mereka gelap, mereka butuh firman-Mu untuk menerangi mereka. Itu sebabnya berfirmanlah Tuhan, jamah setiap anak-Mu melalui firman-Mu. Engkau mengurapi hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami renungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Kembali saudara akan diberkati melalui firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar renungan kita di dalam video ini saudara adalah dari Lukas pasal yang ke-8 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-3, di mana di dalam ayat-ayat ini dijelaskan ada perempuan-perempuan hebat yang hidup melayani Tuhan. Biarlah melalui renungan ini saudara benar-benar diproses terus menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, saya akan membacakan teks firman Tuhan ini dan akan menjelaskannya kepada saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Lukas pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau dari berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Puji Tuhan saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini dijelaskan bahwa pada masa pelayanan Yesus ada sekelompok perempuan yang mereka aktif dalam pelayanan. Saya bisa membayangkan saudara, karena pada zaman ini juga ada begitu banyak perempuan-perempuan yang jauh lebih aktif daripada kaum pria dalam melayani. Gereja-gereja diisi oleh perempuan-perempuan. Dan pada waktu itu saudara, ada sekelompok perempuan yang melayani Yesus. Ada sekelompok perempuan atau wanita-wanita hebat yang mendedikasikan hidup mereka untuk melayani Tuhan. Dan hari ini pun ada begitu banyak perempuan yang hadir di gereja. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah perempuan-perempuan yang memenuhi gereja hari ini adalah perempuan-perempuan yang sibuk melayani, yang berbuat, yang melayani Tuhan? Saudara, perempuan-perempuan hebat yang disebutkan di dalam teks firman Tuhan ini adalah perempuan-perempuan hebat yang melayani Tuhan. Mereka hidup melayani Tuhan. Artinya apa saudara? Wanita-wanita hebat adalah wanita-wanita yang melayani Tuhan.
Wanita hebat di hadapan Tuhan adalah wanita yang menggunakan hidupnya untuk melayani Tuhan. Jika pada hari ini, di mana ada gereja-gereja dipenuhi oleh para wanita, dan para wanita itu menjadi wanita-wanita hebat yang melayani Tuhan, maka dampak gereja akan dahsyat, saudara. Saudara yang mendengarkan renungan ini, jika saudara menjadi wanita hebat yang hidup melayani Tuhan, maka pekerjaan Tuhan akan berkembang luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan, jiwa-jiwa dituai bagi kemuliaan nama Tuhan. Tetapi apakah hari ini saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara sudah menjadi wanita hebat, yaitu wanita yang melayani Tuhan? Terlalu banyak orang yang datang kepada Tuhan hanya merindukan sesuatu, membutuhkan pertolongan, membutuhkan berkat, membutuhkan jawaban doa, dan hanya sekedar itu, tapi tidak pernah berpikir apa yang harus kulakukan untuk melayani Tuhan, apa yang harus kulakukan untuk berkenan di hadapan Tuhan, menjadi wanita hebat yang dikehendaki oleh Tuhan. Di dalam nats firman Tuhan ini tadi ada wanita-wanita yang melayani Tuhan. Nah, kita akan lihat, saudara, apa yang menjadi latar belakang mereka melayani Tuhan. Kita lihat bersama. Dikatakan bahwa ayat 2, dan juga beberapa orang perempuan, bukan satu tetapi beberapa orang perempuan, artinya sekelompok perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau dari berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari ketujuh roh jahat. Jadi saudara, yang pertama yang kita bisa lihat di sini ada Maria Magdalena yang dia melayani Tuhan. Dia menjadi wanita hebat yang hidup dalam pelayanan karena dia telah mengalami mujizat Tuhan. Dia telah mengalami kesembuhan, dia telah dibebaskan dari kuasa-kuasa kegelapan. Artinya, saudara, sebagai orang yang telah mengalami pertolongan Tuhan, dia hidup melayani Tuhan. Saat ini saya mau mengajak saudara merenung. Setiap wanita-wanita yang sedang mendengarkan renungan ini, apakah saudara sudah mengalami pertolongan Tuhan? Atau mungkin saya balik lagi pertanyaannya, seberapa banyak kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan yang telah saudara alami? Seberapa banyak doa-doa saudara yang sudah dijawab oleh Tuhan? Seberapa banyak? Kalau hari ini saudara sadar bahwa begitu banyak doa-doa saudara yang sudah dijawab oleh Tuhan, maka seharusnya saudara mengambil sikap seperti Maria Magdalena, yaitu karena Tuhan telah memberkati dia, menyembuhkan dia, memulihkan dia, maka dia hidup dalam pelayanan. Dia gunakan hidupnya untuk melayani Tuhan. Saudara pun sebagai orang yang telah mengalami kebaikan Tuhan, seharusnya saudara hidup dalam pelayanan. Saudara seharusnya gunakan hidup saudara untuk melayani Tuhan. Hari ini saudara, saya mengajak saudara, mari renungkan seberapa besar kebaikan Tuhan yang saudara alami. Mari renungkan seberapa besar anugerah Tuhan yang saudara sudah alami. Dan kalau begitu besar kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang telah saudara alami di dalam kehidupan saudara, maka hari ini seharusnya saudara hidup melayani. Tetapi pertanyaannya, apakah saudara sedang hidup melayani Tuhan? Wanita-wanita hebat adalah wanita yang melayani Tuhan, bukan wanita yang banyak tuntutan dari Tuhan, bukan wanita yang banyak tuntutan dari pelayanan, tetapi wanita yang malah berbuat untuk pelayanan. Itulah wanita hebat. Terlalu banyak kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan yang telah kita alami dalam hidup kita. Maka seharusnya kita hidup melayani Tuhan. Jadilah wanita hebat yang hidup melayani Tuhan. Lalu kemudian saudara, dikatakan juga ayat yang ketiga, ada wanita yang lain, yaitu Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes. Saudara, ternyata ada wanita terhormat, wanita yang bisa dibilang dia adalah istri pejabat. Tetapi wanita terhormat, istri pejabat ini, istri dari bendahara Herodes ini, dia melayani Tuhan. Karena dia sadar, dia tahu bahwa keberadaannya adalah karena kasih karunia Tuhan, sehingga dalam jabatannya, dalam suaminya sebagai pejabat dan dia istri seorang pejabat, dia gunakan kapasitas yang dia punya untuk melayani Tuhan. Adakah hari ini saudara adalah orang-orang terhormat, wanita-wanita hebat yang terhormat,
Saudara adalah istri dari pejabat mungkin, saudara istri dari pengusaha mungkin, atau siapapun saudara yang merupakan orang-orang terhormat di tengah masyarakat. Dengar, sebagai orang yang terhormat yang telah diberkati oleh Tuhan dan menjadikan saudara, dia yang menjadikan saudara menjadi istri seorang pejabat mungkin, menjadi istri seorang pengusaha, saudara menjadi wanita terhormat. Tuhan yang menganugerahkan itu kepada saudara, sehingga seharusnya saudara harus melayani Tuhan. Sebagai wanita terhormat yang diberkati oleh Tuhan, saudara harus menjadi wanita hebat di mata Tuhan. Karena wanita terhormat di depan manusia belum tentu benar-benar menjadi wanita hebat di mata Tuhan. Wanita hebat di mata Tuhan adalah di mana ketika saudara menjadi wanita terhormat, saudara tetap melayani Tuhan. Itulah wanita hebat di mata Tuhan. Saat ini, kalau Tuhan menganugerahkan satu posisi bagi saudara, jadilah wanita hebat. Wanita yang melayani Tuhan, wanita yang tetap mengabdikan kehidupan saudara untuk melayani Tuhan. Itulah Yohana, saudara, istri Kusa, seorang terhormat, wanita dari seorang bendahara, wanita yang dihargai, tetapi dia gunakan hidupnya untuk melayani Tuhan. Lalu kemudian berikutnya lagi dikatakan bahwa di ayat 3 itu, bahwa ada perempuan-perempuan yang melayani Tuhan dan rombongannya dengan kekayaan mereka. Sebagian dari wanita itu, mereka adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, termasuk istri Kusa ini, Yohana ini. Mereka adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Mereka gunakan berkat yang mereka terima, mereka sisihkan berkat yang mereka terima untuk melayani Tuhan, untuk mendonasikannya kepada pekerjaan Tuhan. Jadi mereka melayani Tuhan dengan harta yang Tuhan sudah anugerahkan kepada mereka. Hari ini saudara, seberapa banyak saudara menjadi wanita yang diberkati oleh Tuhan? Seberapa banyak saudara yang merupakan wanita yang berkelimpahan karena berkat Tuhan berlimpah dalam kehidupan saudara? Tetapi pertanyaan berikutnya, seberapa banyak saudara yang telah menyisihkan berkat-berkat yang saudara terima untuk saudara bisa donasikan dan bisa dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan, bisa dipergunakan untuk pelayanan Tuhan? Nah saudara, itu yang sulit ditemukan, wanita hebat yang menggunakan hartanya untuk melayani Tuhan. Terlalu banyak wanita-wanita yang sibuk menghiasi dirinya dengan berkat-berkat yang dia terima dari Tuhan, tetapi lupa mendonasikan sesuatu, berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Kelompok wanita itu ada sebagian yang mereka diberkati oleh Tuhan, dan kemudian mereka gunakan harta yang mereka punya untuk melayani Tuhan. Firman Tuhan ini mencatat bahwa perempuan-perempuan itu melayani rombongan Tuhan dengan kekayaan mereka. Mereka gunakan berkat yang mereka terima untuk kemajuan pelayanan. Hari ini saya mau mengajak saudara, seberapa banyak saudara di tempat ini yang saat ini mendengarkan renungan ini, saudara adalah wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan berlimpah. Dan pertanyaan berikutnya, seberapa banyak saudara yang seringkali menyisihkan apa yang saudara punya, berkat yang saudara terima untuk pekerjaan Tuhan? Jadilah wanita hebat yang rela berkorban, rela berdonasi untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini kita sudah belajar bersama bahwa ada sekelompok wanita yang mereka gunakan hidup mereka, mereka gunakan waktu yang mereka punya untuk melayani Tuhan. Mereka melayani Tuhan, kenapa saudara? Karena mereka sudah mengalami mujizat, mereka sudah disembuhkan, mereka sudah dibebaskan dari ikatan kuasa kegelapan. Dan ketika mereka menyadari bahwa itu semuanya karena anugerah Tuhan, mereka sudah sembuh, mereka sudah dibebaskan, akhirnya mereka melayani Tuhan. Seberapa banyak saudara sudah mengalami mujizat Tuhan? Saudara harus jadi wanita hebat yang hidup melayani Tuhan. Dan ada wanita-wanita yang mereka punya karir luar biasa, suaminya berhasil. Itulah Yohana, istri bendahara Herodes. Dan dia gunakan
kapasitas yang dia punya juga untuk melayani Tuhan. Ada lagi wanita-wanita yang diberkati Tuhan, mereka kaya raya, dan mereka juga gunakan kekayaan mereka untuk melayani Tuhan. Hari ini, setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, jadilah wanita hebat yang dalam kehidupan saudara-saudara hidup melayani Tuhan. Karena ada begitu banyak mujizat yang telah saudara alami dalam hidup saudara. Jadilah wanita hebat yang melayani Tuhan dari kapasitas yang saudara punya. Saudara jadi istri seorang pengusaha, saudara jadi istri seorang pejabat, jadilah pelayan Tuhan. Dan jadilah wanita hebat dengan menggunakan kekayaan yang saudara punya untuk melayani Tuhan. Itulah wanita-wanita hebat yang telah kita belajar dari teks firman Tuhan ini, saudara. Puji Tuhan, saudara terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara, dan jadilah wanita hebat di mata Tuhan. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa. Rindukan kuasa Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan firman ini. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah mereka, Tuhan yang melawat mereka, jadikan mereka, proses mereka menjadi wanita-wanita hebat, yaitu wanita yang melayani Tuhan. Karena sudah begitu banyak mujizat pertolongan Tuhan yang mereka alami, yang kami alami dalam hidup kami. Ajar kami menjadi orang-orang yang mempraktekkan firman Tuhan. Ajar anak-anakmu, wanita-wanita yang sedang mendengarkan renungan ini, menjadi wanita hebat yang menerapkan firman Tuhan dalam hidupnya, yang hidup melayani Tuhan karena mujizat yang telah dia alami. Berkati jika ada pendengar-pendengar renungan ini yang merupakan orang-orang sukses, orang berhasil, istri pejabat, istri pengusaha dan sebagainya. Jadikan wanita-wanita ini juga menjadi pelayan Tuhan. Dan kalau ada anak-anakmu yang diberkati oleh Tuhan, hidup dalam kelimpahan, kaya raya oleh karena berkat Tuhan, ajar anak-anakmu ini juga menjadi wanita hebat yang menggunakan berkat yang dia punya untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Bapa yang baik, berkati setiap wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu melimpah dalam hidup mereka dan jamah mereka, proses mereka terus untuk menjadi wanita hebat di mata Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya renungan firman Tuhan telah memberkati setiap saudara dan memperlengkapi saudara menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan pribadi saudara sebagai wanita-wanita hebat. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, datang kepada Tuhan dengan iman yang benar. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saudara dan Dia pasti akan menolong saudara. Datang kepada Dia dengan penuh kesungguhan hati saat ini, saudara. Sebelum kita akan berdoa bersama, terlebih dahulu saya ajak saudara untuk bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberi kita waktu dan kesempatan untuk berdoa bersama, untuk merenungkan firman. Mari datang kepada Tuhan dengan mengucap syukur, saudara. Allah hadir di sini, dan Dia akan bekerja dan menjawab doa-doa dan seruan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga buat kesempatan yang Tuhan beri. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri bagi kami, untuk kami bisa merenungkan firman Tuhan, untuk kami bisa berdoa bersama. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa, terlebih dahulu mungkin saat ini ada pergumulan pribadi saudara yang khusus, yang hanya saudara yang tahu. Apapun itu yang menjadi pergumulan saudara, mari naikkan kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Mari serukan apa yang menjadi pergumulan saudara secara khusus saat ini, pribadi lepas pribadi. Mulai naikkan di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Engkau memandang anak-anakmu ya Tuhan. Mungkin saat ini ada anak-anakmu yang sedang mengalami pergumulan khusus dalam kehidupan mereka, dan hanya mereka yang tahu. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Jamah anak-anakmu ini ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan pribadinya,
Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ini, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu ini, Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka. Tolong anak-anak-Mu Tuhan, jamah anak-anak-Mu Bapa, berkati anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjawab segala pergumulan-pergumulan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, dalam peran mereka sebagai wanita. Hamba berdoa bagi mereka sebagai istri dari suami mereka. Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ini untuk menjadi istri yang menjadi penopang bagi suami-suaminya, untuk menjadi istri yang akan menjadikan suami-suaminya sukses dan berhasil ya Tuhan. Berkati wanita-wanita hebat ini menjadi istri pendorong, menjadi istri penunjang suaminya untuk berhasil dan sukses dalam nama Yesus. Tuhan tolong berkati suami-suami mereka dalam pekerjaan mereka, dalam karir mereka. Berkati dan pakai anak-anak-Mu ini untuk mendorong terus suami-suami mereka menjadi suami yang berhasil dalam nama Yesus. Tetapi mungkin ada anak-anak-Mu ini yang suami-suami mereka menjadi pergumulan bagi mereka karena suami-suami mereka tidak takut Tuhan. Suami-suami mereka mungkin berlaku kasar, suami-suami mereka mungkin terikat dosa perzinahan, dosa obat-obatan terlarang, dosa minum-minuman alkohol, atau apapun yang menjadi ikatan suami-suaminya. Tuhan tolong ubahkan suaminya, bebaskan suaminya dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, bebaskan, lepaskan suami-suami anak-anak-Mu ini. Jika ada mereka yang terikat perzinahan, segera Tuhan campur tangan dan nyatakan mujizat untuk pertobatan suami-suaminya. Jika ada suami-suaminya yang sering berlaku kasar, jamah dan ubahkan suaminya. Jika ada suami-suaminya yang terikat narkoba, obat-obatan terlarang, jika ada suami-suaminya yang terikat dengan minuman-minuman keras, Tuhan campur tangan, melawat dan mengubahkan suami-suami mereka dalam nama Yesus. Melalui kelakuan anak-anak-Mu ini, melalui doa-doa anak-anak-Mu ini, suami-suami mereka akan bertobat dalam nama Yesus. Berkati juga ya Tuhan saat ini peran anak-anak-Mu ini sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu bagi anak-anaknya. Berkati ya Tuhan, Tuhan yang tolong, Tuhan yang melawat, Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu ini dalam peran mereka sebagai ibu bagi anak-anaknya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang bekerja. Berkati anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak yang takut Tuhan, menjadi anak-anak yang kelak akan berhasil, menjadi anak-anak yang kelak akan menjadi berkat. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk menopang anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil dan takut Tuhan, untuk mendidik anak-anak mereka, memotivasi anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil. Berkati mereka dalam peran mereka. Dan mungkin ada anak-anak-Mu ini yang berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga sedang bekerja, berkarir. Tolong ya Tuhan, begitu besar beban yang mereka pikul mungkin, baik untuk berperan sebagai ibu rumah tangga dan juga bekerja untuk menunjang perekonomian keluarga. Tolong anak-anak-Mu ini dalam tanggung jawab mereka. Engkau yang memberi kemampuan bagi mereka, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang campur tangan untuk memberkati anak-anak-Mu ini. Berkati mereka dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan yang menolong dan Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, bela anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam situasi ini, Engkau yang tahu ekonomi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya bekerja untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ekonomi mereka akan dipulihkan dan semakin maju dan semakin berkembang, sehingga kecukupan mereka
kebutuhan mereka dicukupi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka butuhkan untuk anak-anak mereka juga terpenuhi, untuk menyekolahkan, menguliahkan anak-anak terpenuhi. Cukupkan kebutuhan anak-anakmu, pulihkan keadaan ekonomi mereka. Itu sebabnya Tuhan berkati apa bisnis keluarganya, apa yang dikerjakan keluarganya. Tuhan tolong dan Tuhan kiranya memberkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini hamba berdoa, biarlah ke depan keluarga anak-anakmu menjadi semakin baik. Dalam nama Yesus, masa depan keluarga anak-anakmu, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga peran wanita hebat ini akan menjadi nyata di tengah keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa khusus bagi anak-anakmu yang sedang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan ulurkan tangan, kerjakan kesembuhan. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini saya rindu khusus berdoa buat saudara yang sedang sakit, apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Saya juga menumpangkan tangan saya berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit. Apapun penyakit yang sedang mereka tanggung saat ini, hamba berdoa ulurkan tanganmu, nyatakan mujizatmu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anakmu, apapun juga yang menjadi penyakitnya. Ada begitu banyak yang memohon untuk kesembuhan dari asam lambung. Sembuhkan anak-anakmu yang sedang sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan untuk kesembuhan dari diabetes. Sembuhkan anak-anakmu yang sedang diabetes. Ada yang hipertensi, sembuhkan dalam nama Yesus. Ada yang kolesterol, dalam nama Yesus Tuhan mengerjakan kesembuhan. Pulihkan anak-anakmu, kerjakan mujizatmu, nyatakan kuasamu Tuhan, sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka. Tolong ya Tuhan, untuk Engkau mengerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu dari segala penyakit mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong anak-anakmu dalam segala penyakit mereka. Mungkin ada anak-anakmu yang sedang mengalami sakit cancer saat ini, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Apapun itu, kami percaya kuasa Tuhan nyata. Kami percaya mujizat Tuhan nyata, mujizat kesembuhan Kau nyatakan bagi setiap anak-anakmu ini. Terima kasih Bapa, berkati anak-anakmu ini, berkati mereka di tengah keluarga mereka, masa depan anak-anakmu, kerinduan mereka untuk ke depan lebih baik, keluarga mereka lebih baik, pribadi mereka lebih baik. Semuanya Tuhan yang campur tangan. Tuhan menolong anak-anakmu dalam proses mereka menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi-pribadi yang berhasil dan sukses. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati semua anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya khusus berdoa saat ini ya Tuhan, untuk anak-anakmu yang sudah lansia. Tuhan tolong dalam nama Yesus wanita-wanita hebat, para lansia yang sedang mendengarkan renungan ini. Ulurkan tanganmu, jamah para lansia ini Tuhan, berikan kekuatan bagi tubuhnya. Dalam nama Yesus berikan kesehatan selalu bagi tubuhnya, supaya di masa tuanya dia jalani dengan takut akan Tuhan. Berkati para lansia ini Tuhan, sukacita Tuhan, damai Tuhan selalu memenuhi kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus berkati para lansia ini. Hamba juga berdoa khusus bagi para janda, bagi para single parent. Tuhan tolong mereka Bapa. Engkau yang menolong mereka dalam kesendirian mereka untuk membesarkan anak-anak, untuk menyekolahkan anak-anak. Dalam nama Yesus, mereka sendirian sebagai single parent, Tuhan tolong bukakan jalan bagi mereka, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi para single parent, para janda. Berkati mereka dalam nama Yesus, Tuhan yang hadir dan menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur, dan Engkau yang telah menjawab doa-doa kami. Kami percaya Tuhan dengar doa anak-anakmu, dan Tuhan jawab doa anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Kita sungguh bersyukur jika melalui video ini kita kembali sudah merenungkan firman Tuhan, dan saudara juga sudah didoakan. Saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan saudara juga diberkati setelah setiap saudara didoakan melalui channel ini saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati,
Saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Terpujilah nama Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.